haleluya, Haleluya. haleluya, Haleluya. 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 Dari tepuk tangan, salam tangan bagi Tuhan dahsyat, Tuhan luar biasa, dan kita akan diberkati. Bersyukur pada Tuhan karena anugerahnya. Terima kasih pelayan praise and worship, karena pelayanannya kita sudah sangat diberkati. Dan selamat datang bagi saudara semua. Selamat saudara yang mengikuti ya melalui streaming, melalui video ya, yang di semua kota, yang di gereja Keluarga Allah, Klaten, Semarang, ya Jayapura, Jakarta, dan lain tempat. Saudara, Tuhan berkati saudara semuanya. Lah saudara, segera saja kita belajar firman Tuhan. Kita sekali lagi sedang ada dalam seri khotbah yang saya percaya luar biasa sekali. Kalau ya bulan yang lalu itu seri khotbah yang mendatangkan kedahsyatan Tuhan luar biasa. Kalau kita bisa tanggap, tapi seri khotbah bulan ini saudara, itu akan menjadi dasar perjalanan hidup kita yang luar biasa. Kalau kita bisa tangkap, kita akan berjalan dalam tuntunan Tuhan. Kita sungguh-sungguh akan berjalan dalam rencana Tuhan. Dan sungguh-sungguh akan bisa mencapai rencana Tuhan yang luar biasa sekali. Nah saudara, seri keempat, hari ini kita akan belajar ya tujuan hidup dari Tuhan untuk kita adalah dipanggil untuk melayani. Saya ulangi sekali lagi apa saudara? Dipanggil untuk melayani. Sekali lagi, dipanggil untuk melayani. Saudara tangkap tema ini, bahwa kita dilahirkan dalam dunia ada satu tujuan yang kita sedang pelajari, yaitu dilahirkan untuk melayani. Dipanggil untuk melayani saudara. Ya, itu satu yang luar biasa sekali. Matius 20 ayat 28 dikatakan, sama seperti anak manusia, itu sama seperti Yesus saudara, datang bukan untuk dilayani. Yesus Tuhan kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dia datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan untuk memberikan nyawanya menjadi tebusan bagi banyak orang. Jadi sama dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan. Datang bukan untuk dilayani, tapi ada tujuan daripada Tuhan. Datang adalah untuk melayani. Jadi saya tekankan dalam hidup kita juga sama. Jangan hanya kita diselamatkan dalam Tuhan, saudara, hanya ingin dilayani. Bolehlah awalnya masih baru lahir di dalam Tuhan, belum banyak mengerti ya, bayi secara rohani, kanak-kanak secara rohani, rindu saudara ada yang melayani. Tapi setelah itu harus makin dewasa dan makin dewasa, akhirnya harus mengerti panggilan kita, harus mengerti tugas kita, yaitu bukan hanya dilayani, tapi melayani. Amin saudara, melayani. Sekali lagi katakan saudara, melayani. Sekali lagi saudara, melayani saudara. Lah mengapa Tuhan memanggil kita untuk melayani sementara kita hidup di dalam dunia? Kenapa sih kok bukan dilayani? Wong anak Tuhan kok dikasih oleh Tuhan kok enggak dilayani saja? Kan lebih baik katanya Tuhan mengasihi. Kenapa ya melayani bukan dilayani saudara? Ya sebab saudara, hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Saya ulangi, sebab hidup ini adalah persiapan untuk kekekalan. Jadi saudara harus tangkap, saya rasa ini perkataan bagus sekali. Saudara katakan, hidup adalah persiapan untuk kekekalan. 1, 2, 3. Hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Sekali lagi, hidup adalah persiapan untuk kekekalan. Artinya begini saudara, sementara kita hidup di dunia ya sebagai manusia secara lahiriah, sebetulnya itu adalah persiapan daripada Tuhan untuk rencana Tuhan yang sesungguhnya. Rencana Tuhan sesungguhnya bukan kita hidup di dunia ini saja. Di dunia ini sebentar, di dunia ini mampir ngombe, katanya begitu saudara. Ini hanya untuk persiapan. Untuk apa? Mencapai rencana kekekalan yang daripada Tuhan. Hidup dalam kekekalan yang luar biasa sekali. Jadi kita harus mengerti, hidup dalam dunia itu sebetulnya hanya sekedar persiapan. Katakan, persiapan. Hanya sekedar persiapan. Katakan, hanya sekedar persiapan.
1, 2, 3. Hanya sekedar persiapan untuk apa? Kehidupan yang kekal. Sebab kalau kita tidak tahu, senantiasa kita hanya berjuang untuk kehidupan di dunia ini saja. Dan akhirnya saudara, rencana yang kekal, rencana yang mulia, malah kita tidak pernah pikirkan. Justru kita kehilangan yang sesungguhnya. Kita sudah belajar banyak dulu, ya, hidup dunia ini sebentar, hanya seperti sampel. Kalau kita mau beli barang banyak, contoh saja gitu saudara. Dan banyak saudara, oh seperti uap katanya kelihatan sebentar, sudah hilang. Seperti mampir kopi, sekejap. Jadi kita harus sungguh-sungguh hari tangkap dulu. Hidup dalam dunia itu hanya sebetulnya persiapan untuk kekalan. Hidup kekal saudara. Ya, kenapa? Gaya hidup surga adalah melayani. Nanti kalau kita pelajari, ternyata di surga gaya hidup di sana juga adalah melayani. Itu sebabnya kita dipersiapkan di dunia sudah belajar lebih dulu melayani, supaya nanti kalau di sana kita memang sudah bisa, kita memang sudah biasa, dan kita bisa melakukan dengan baik untuk melayani. Iya, juga karena yang terbesar adalah yang melayani, bukan yang dilayani. Saya mau bacakan ayat ini dulu, saudara. Ya, terjadilah juga pertengkaran di antara murid-murid Yesus. Siapa yang dapat dianggap terbesar di antara mereka? Ada ribut murid-murid Yesus ingin jadi yang terbesar. Siapa yang paling besar? Ya, di antara mereka. Yesus berkata pada mereka, raja-raja, bangsa-bangsa memerintah rakyat mereka, dan orang-orang yang menjalankan kuasa atas mereka disebut pelindung-pelindung. Ini cara dunianya, saudara. Tetapi kamu tidaklah demikian. Kita tidak, bukan yang memerintah di dunia ini, yang ini, ya itu yang besar, bukan, ya. Tetapi kamu tidak demikian, melainkan yang terbesar di antara kamu hendaklah menjadi sebagai yang paling muda. Kalau mau jadi paling besar, jadilah paling muda, dan pemimpin sebagai pelayan. Kalau kelak mau jadi pemimpin, kamu harus jadi dulu pelayan, hidup yang melayani. Kalau saudara bisa perhatikan di sini, ayat 27, sebab siapa yang lebih besar, yang duduk makan atau yang melayani? Tuhan Yesus tanya, ayo mana yang lebih besar? Bukankah dia yang duduk makan, artinya yang dilayani, saudara? Iya, tetapi ini cara dunia maksudnya. Sekarang Yesus berkata lagi, tetapi aku ada di tengah-tengah kamu sebagai pelayan. Sebetulnya Tuhan sedang menjelaskan tadi pemerintah yang kelihatannya hebat. Oh, itu seolah luar biasa. Tapi sebetulnya yang melayani, makan juga sama. Mana yang lebih besar? Yang dilayani, yang makan atau yang melayani? Secara dunia, secara manusia biasa, yang makan, yang melayani lebih kecil. Tapi Yesus berkata tidak. Yesus sendiri saja ya datang melayani. Ya, saudara, Yesus saja sebagai pelayan. Ayat 28, kamulah yang tetap tinggal bersama-sama dengan aku dalam segala percobaan yang aku alami, dan aku menentukan hak-hak kerajaan bagi kamu sama seperti Bapakku menentukan bagiku. Bahkan kamu akan makan dan minum ya semeja dengan aku dalam kerajaanku, dan kamu akan duduk di atas tahta untuk apa saudara? Untuk apa saudara? Menghakimi ke-12 suku Israel. Artinya Tuhan Yesus sedang berkata, kamu harus seperti aku. Aku datang saja untuk melayani, saudara. Ya, karena mereka sedang bertengkar apa? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Siapa yang lebih besar? Dunia senantiasa ingin, wah yang tampil itu lebih besar. Oh, Tuhan Yesus sedang menjelaskan, kalau dibuat singkat, sebetulnya yang melayanilah kelak di kerajaan surga akan menjadi lebih besar. Tuhan berkata, aku datang untuk melayani. Dan kalau kamu melakukan seperti yang aku lakukan, nanti setelah pulang ke surga, kamu akan makan semeja dengan aku. Ya sama, ya aku akan bawa kamu sama. Lalu bukan hanya itu, aku akan memerintah bersama kamu. Artinya apa? Punya kedudukan. Ya, jadi bersama-sama dengan Tuhan Yesus melayani, saudara. Punya kedudukan artinya menjadi besar, saudara. Karena apa?
di dunia sudah belajar melayani. Waktu memerintah bersama Tuhan ini juga sama, melayani, saudara, betul? Semua pemimpin kan memerintah tadi, tapi dari melayani, saudara. Singkat cerita, kalau saudara bisa tangkap, kalau saudara melayani di dalam dunia ini, nanti di surga kedudukan saudara akan lebih tinggi daripada yang tidak melayani. Yesus sedang menjelaskan, saudara, bahwa dia datang untuk melayani, nanti dia jadi raja. Yang ikut teladannya Tuhan Yesus juga melayani, nanti akan dipakai oleh Tuhan. Makannya bersama dengan Tuhan, melayaninya bersama Tuhan. Yesus sebagai raja dan kita bersama Yesus memerintah dikatakan. Artinya punya kedudukan, punya kuasa ya di kerajaan surga. Maka jangan sampai kita besar di bumi tapi kecil di surga. Jangan kita rebut kedudukan di dunia, tapi nanti malah di surga jadi lebih kecil lagi, saudara. Nah, kita harus tahu itu sesuatu yang penting dalam kehidupan kita. Saya sering juga mendengar kesaksian-kesaksian, ya baik hamba Tuhan atau ya beberapa yang pernah dapat penglihatan. Wah, dibawa ke surga, lalu diajak lihat tentang surga. Luar biasa. Bahkan seringkali saudara mungkin juga dengar ada kesaksian Roma, orang-orang luar biasa. Ada seorang lihat, wah pembantunya Romanya luar biasa sekali. Dia berpikir, wah kalau pembantuku saja Romanya hebatnya seperti ini, nanti Romaku seperti apa? Betul saudara ya? Banyak kesaksian seperti itu ya saudara. Tapi waktu ditunjukkan Romanya dia kaget. Dia nggak bisa terima. Pembantuku saja hebat seperti ini kok. Romaku malah lebih kecil daripada pembantuku, saudara. Tapi Tuhan senantiasa menjelaskan apa yang dia lakukan beda dengan yang kau lakukan. Merasa bos, merasa hebat, enggak melayani, ingin dilayani saja. Sedangkan dia ini sungguh-sungguh hidupnya untuk Tuhan. Sungguh-sungguh melayani ya pekerjaan Tuhan. Oh, melakukan sesuatu yang luar biasa. Maka ada pesan, jangan sampai setiap kita yang ada di sini ya di dunia kelihatan hebat, nanti di surga kelihatan malah rendah sekali, saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus sajak setiap saudara ya bangkit sungguh-sungguh melayani, karena justru dipersiapkan Tuhan supaya kelak setelah pulang ke surga bersama-sama dengan Tuhan Yesus punya posisi, punya kedudukan yang memerintah bersama Tuhan Yesus. Saya percaya itu sesuatu yang penting, sesuatu yang luar biasa. Tujuan Tuhan adalah supaya kita melayani. Saya ulangi sekali lagi. Tujuan Tuhan supaya kita melayani, karena akan menjadi yang lebih besar yang melayani daripada yang dilayani. Dia Tuhan ingin kita anak-anaknya, saudara, menjadi lebih besar. Saya percaya itu satu yang luar biasa. Saya tadi ketemu dengan Jamie di Jogja. Dia cerita waktu dia sempat di Thailand, saudara, tempatnya Pastor PN. Dia bersaksi apa yang ada di gereja itu. Saya rasa ini pas sekali untuk contoh untuk hari ini. Coba dikeluarkan PowerPoint-nya. Iya, dikatakan saudara, ini Pastor PN. Iya, waktu mereka di sana, saudara, hati yang melayani sangat kental sekali terasa di gereja Hope of Bangkok. Pada waktu itu rombongan youth ya leader Jogja berkesempatan belajar di gereja Pastor PN Bangkok. Hati yang melayani itu sudah terasa sejak awal. Terus itu semuanya sejak awal ada hati yang melayani. Saat itu adalah masa liburan sekolah. Seorang pelayan Tuhan di youth rela meminjamkan kamarnya ya untuk dipakai menginap rombongan dari Jogja. Jadi ada yang dari sana, saudara, karena ini dari youth juga, malah tempatnya dipinjamkan supaya bisa dipakai youth dari Jogja untuk di sana. Ya, sehingga biayanya enggak terlalu ya tinggi, saudara. Ini orang-orang muda, lanjutkan. Ini yang dia alami. Loh, para pemimpin gereja lokal mereka kebanyakan bukanlah full timer, namun para profesional. Ada yang kepala perusahaan minyak negara, ada yang ya kepala telkom, direktur bank,
pejabat pemerintahan dan lain-lain. Namun sekalipun jabatannya tinggi, mereka sangat rendah hati. Jabatannya tinggi tapi rendah hati. Hati seorang hamba, hati yang melayani. Saudara, Senin sampai Jumat mereka berkarya di bidang sekuler. Namun Sabtu dan Minggu sepanjang hari mereka melayani sebagai pembicara, ya, sebagai staf gembala loka, sebagai pemimpin kelompok sel, pemimpin persekutuan di kampus-kampus dan lain-lain. Jadi mereka itu kepala-kepala, saudara, para pemimpin-pemimpin punya kedudukan besar di perusahaan-perusahaan. Tapi saudara, sekali lagi kalau sudah Sabtu dan Minggu mereka sudah komitmen. Ini hari untuk Tuhan, melayani, bukan cari prestasi untuk hidup di dunia saja. Mereka harus persiapkan untuk nanti yang di surga, saudara. Mereka tahu salah satunya yang diajarkan, yang didekani adalah melayani. Ya, Tuhan Yesus datang untuk melayani. Siapapun kita, sekali bos harus melayani, saudara. Dan mereka pakai begitu. Kalau sudah Sabtu, Minggu itu harinya Tuhan. Hari untuk melayani. Dan mereka lakukan dengan segenap hati. Lanjutkan. Masih ada, ya, hebatnya ketika diutus ke suatu daerah, mereka berangkat tanpa uang sepersen pun dari gereja. Mereka akan cari pekerjaan di tempat yang baru dan hidup dari salary mereka. Namun sambil bekerja, sambil cari jiwa. Kalau jiwa-jiwa yang terkumpul sudah banyak, mereka mulai membuka kelompok sel dan merintis gereja. Semua dari uang mereka sendiri. Bahkan kami sempat diajak melihat studio multimedia mereka di salah satu rumah. Jadi ya, studionya multimedia di salah satu rumah karena milik mereka, saudara. Ya, sampai di mana? Boleh buka. Ya. Ya sini ya, saya sampai sini aja. Namun kerja cari jiwa-jiwa yang kumpul banyak. Mereka mulai membuka kelompok semua dari uang mereka. Bahkan ya sejak diajak, oh ini multimedia mereka. Salah satu rumah staf gembala. Ternyata semua peralatan media yang ada dibeli dengan uang mereka sendiri. Bukan dari gereja. Saudara, mereka itu luar biasa sekali kalau mau mengutus buka misalnya di satu kota, di satu gereja. Mereka itu sudah biasa begini. Kalau ini saya sudah pernah dengar sendiri dan sungguh-sungguh itu dilakukan. Jadi orang itu pergi, misalnya di satu tempat, misalnya di Malang, misalnya di di Kalimantan, di mana mereka datang di tempat yang mereka diutus. Mereka itu kerja. Kerja itu ada banyak tujuannya. Yang pertama mereka kerja supaya punya lingkungan. Mereka datang di kota yang baru, belum ada kenalan. Tapi kalau mereka kerja di suatu perusahaan, mau tidak mau di situ ada orang, ada kenalan, sama dengan punya komunitas. Lah, orang-orang di perusahaan itulah dia berusaha selamatkan, dia berusaha gembalakan, dia berusaha muridkan, lalu dikembangkan, makin lama makin besar dan akhirnya jadi gereja. Selain yang pertama untuk komunitas, yang kedua untuk biaya hidupnya mereka. Jadi saudara, didukung 1 rupiah pun mereka itu bisa bergerak, berjuang dan hasil hal yang luar biasa sekali. Lah itu memang ya misi mereka, kegerakannya ini luar biasa. Masih ada? Ya. Yang mahasiswa juga sama. Waktu jam istirahat mereka penginjilan di kampus sambil membagikan undangan kelompok sel. Waktu jam pulang mereka ajak jiwa-jiwa itu untuk komsel. Bahkan perjamuan kudus di kampus. Bahkan di lapangan terbuka gelar tikar. Sekalipun jiwa-jiwa itu baru kenal Yesus. Tapi karena hati melayani yang kuat dalam kelompok sel, maka mereka nyaman dan sungguh-sungguh tergabung dalam kelompok sel. Semua sampai mahasiswa-mahasiswa, pelajar-pelajar, hati melayani itu luar biasa sekali. Hati untuk selamatkan jiwa itu luar biasa sekali. Saya percaya menjadi gerakan yang luar biasa dalam gerejanya karena punya hati yang melayani, karena punya hati yang belas kasihan, karena punya hati untuk selamatkan jiwa. Beri tepuk tangan yang meriah, saudara. Itu luar biasa. Saya pernah di sana juga, waktu saya belajar di sana sudah lama sekali. Saya juga kagum sekali cerita yang begini, saudara. Ya, kita sudah kontak sebelumnya, kita akan datang, mereka sudah siapkan. Lalu ada
yang menangani, salah satu sekretarisnya yang menangani saya dari airport ke hotel, dari hotel ke gereja karena belajar berapa hari. Saudara, yang menangani seorang perempuan, salah satu sekretaris lah di sana. Kita ngobrol-ngobrol, lalu ngobrol dengan yang lain. Ternyata salah satu sekretaris yang full time di sana itu dari staf yang lain berkata, dia ini adalah lulusan yang terbaik di seluruh Thailand. Jadi seorang pelajar lulusan yang paling baik. Sampai waktu ijazahnya yang menyerahkan adalah rajanya sendiri. Raja Thailand yang menyerahkan ijazahnya pada dia. Karena ini ya pelajar terbaik di seluruh Thailand. Dikagumi, pandai, jenius sekali. Dan dia ditawarin banyak perusahaan untuk masuk bekerja di perusahaannya. Tapi dia berkata, dia rasa Tuhan panggil dia. Akhirnya dia berkata, sorry bukan apa-apa, tapi karena Tuhan panggil hidupku untuk melayani Tuhan. Dan dia tolak dan dia melayani sepenuh waktu. Buat Tuhan, hati untuk Tuhan itu luar biasa sekali. Cinta Tuhan itu luar biasa sekali. Percaya pada Tuhan luar biasa sekali. Lalu saya dengar lagi, salah satu staf gembalanya juga sama. Salah satu staf gembalanya adalah salah satu manajer bank di Singapura, saudara. Punya kedudukan yang luar biasa, punya kepandaian, kemampuan yang luar biasa. Tapi waktu Tuhan panggil hatinya, panggil dirinya, dia melangkah untuk melayani. Jadi saya percaya kenapa gereja di sana bisa bergerak luar biasa. Tuhan bisa berkarya luar biasa. Hati melayani itu luar biasa. Hati cinta Tuhan itu luar biasa. Hati yang menghargai Tuhan luar biasa. Betul? Tapi bukan hanya itu. Karena apa? Kita memang dipanggil untuk melayani. Dilahirkan, diselamatkan untuk melayani, saudara. Karena justru itu yang membuat kelak kita di surga makin tinggi, makin besar, makin berguna. Lalu memerintah bersama dengan Yesus. Lalu apa? Memerintah bersama Yesus. Siapa yang rindu nanti masuk surga, angkat tangan. Semua saudara. Siapa yang rindu di sana nanti diperintah, angkat tangan. Wah. Siapa yang rindu di sana bersama Tuhan Yesus, memerintah bersama, angkat tangan. Nah, katakan sebelah, melayani. Melayani. Yesus yang berkata loh saudara, betul? Waktu mereka ribut siapa yang besar nanti dalam kerajaan surga, Yesus jelaskan bukan yang rebutan kedudukan, bukan yang wah hebat di dunia saja, tapi yang melayani, punya hati yang melayani. Karena kalau di dunia sudah bisa bersama Roh Kudus melayani, nanti di surga akan juga sama, bisa bersama Yesus melayani bersama, memerintah bersama, mengatur bersama, dan dipakai bersama di dalam Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Lalu yang kedua, saudara, arti hidup yang sejati. Apa sih arti hidup yang sejati? Arti hidup yang kita percayai akan sangat mempengaruhi keputusan dan langkah-langkah yang diambil. Jadi kita harus mengerti arti hidup yang sebetulnya, yang sejati, yang benar. Karena itu akan mempengaruhi langkah kita. Karena itu akan mempengaruhi perkataan kita. Karena itu akan mempengaruhi perjuangan kita. Karena itu akan mengaruhi arah kehidupan kita. Dan itu akan mempengaruhi apa yang kita capai dalam kehidupan kita. Ada orang, saudara, arti hidupnya adalah peperangan. Artinya harus jadi pemenang. Hidup itu harus jadi hebat, pemenang. Enggak boleh kalau kalah. Maka senantiasa dalam segala dia tetap menang. Dia harus menang dengan siapapun. Menang. Dia berjuang jadi pemenang. Pemenang. Dimanapun menang. Di sekolah enggak mau kalah, harus jadi pemenang. Di rumah enggak mau kalah, harus jadi pemenang, saudara. Di tempat kerja harus enggak mau kalah, harus jadi pemenang. Di gereja harus jadi pemenang. Begitu, saudara. Ada orang punya konsep beda lagi. Arti hidupnya, hidup ya senang-senang. Ngapain buat repot, saudara. Ibu satu kali saja di dunia kok sengsara, ngapain? Repot-repot ngapain?
nggak akan berjuang secara khusus untuk jadi orang yang sukses, pemenang. Enggak, ya untuk senang-senang saja. Mungkin slogannya masih muda foya-foya, nanti setelah tua kaya raya, setelah mati masuk surga. Nah itu slogannya. Pokok sudah nggak usah dipikir, gampang lah. Pokok senang-senang saja, nggak mau repot-repot. Dia nggak ada perjuangan khusus untuk mencapai prestasi yang khusus. Pokok urip pisan wae aja dikira koso. Gitu saja, intinya gitu saudara. Sudah senang aja. Ada makan nggak ada, tetap senang saja saudara. Naik kelas nggak naik kelas, tetap senang saja saudara. Melayani nggak melayani, tetap senang saja. Pokok hidup dua senang. Karena arti hidupnya senang-senang saja. Ada enggak yang gitu saudara? Ada lagi orang arti hidupnya namanya hidup ya keluarga. Harus ada tanggung jawab dengan keluarga. Semua keluarga ya pikirannya untuk keluarga. Jadi kerja terus. Berjuang untuk keluarga. Sampai sudah terus saudara. Kerja terus. Sampai tua. Kerja terus. Kalau ditanya untuk apa? Ya untuk keluarga. Anak cucu. Pokok semua. Waktunya habis. Pokok berjuang sungguh-sungguh. Intinya arti hidup ya keluarga. Untuk keluarga. Jadi dia berbuat apapun. Berjuang mati-matian. Pokok konsepnya keluarga. Ada lagi saudara, arti hidupnya adalah uang. Yang penting uang. Nggak ada uang ya semua nggak jadi. Nggak ada uang saya direndahkan. Nggak ada uang mau apa-apa nggak bisa. Jadi terus ya matanya uang, mata beruang gitu saudara. Apa-apa uang, pokok apa-apa uang. Intinya uang. Ada uang jalan, nggak ada uang nggak jalan. Ya ada uang dia berangkat, nggak ada uang dia nggak mau berangkat gitu saudara. Pokok kalau uang ya jadi, nggak ada uang ya sudah. Bahkan kadang-kadang saudara dosa ya dilanggar, pokok dapat uang gitu saudara. Melayani asal ada uang, nggak ada uang ya nggak usah melayani. Dalam segala pokok uang sampai akhirnya jadi beruang gitu saudara. Ya karena konsep hidupnya hidup itu uang saudara. Jadi ada orang konsep hidupnya pemenang. Ada orang konsep hidupnya tadi senang-senang. Ada orang konsep hidupnya keluarga yang penting. Ada orang arti hidupnya adalah uang. Nah sekarang kita akan belajar apa sih bagi kita ya sebagai pengkritos ya untuk arti hidup yang sejati. Filipi 1 ayat 21-22 dikatakan, karena bagiku hidup adalah apa? Kristus. Arti hidupnya adalah Kristus. Ini ayat yang sangat terkenal sekali. Ini dikatakan oleh Rasul Paulus, seorang yang semua mengakui paling berhasil dalam pelayanannya. Yang semua orang mengakui dia sudah ada mahkota, dia sudah ada pahala. Bahkan dia sendiri tahu, saudara, ada pahala yang sudah disediakan. Karena dia punya konsep arti hidupnya, bagiku hidup ya Kristus. Bagiku hidup itu Kristus. Tadi ada orang bagiku hidup senang-senang. Bagiku hidup pemenang. Bagiku hidup keluarga. Bagiku hidup uang. Kalau Paulus bagiku hidup adalah Kristus. Dan mati adalah keuntungan. Mati pun untung. Kalau aku sudah punya dasar hidup itu Kristus, mati pun untung. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, jadi masih harus hidup, enggak mati, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Artinya kalau masih hidup, selama masih hidup, masih diberi hidup oleh Tuhan, itu artinya harus bekerja. Bekerja apa? Memberi buah. Saudara, bagi Tuhan menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Kalau hidup bagi dia itu Kristus, lalu bekerja menghasilkan buah, artinya apa? Melayani, saudara. Sehingga ada buah-buah pelayanan. Ada orang-orang yang bisa diselamatkan. Ada orang-orang yang bisa dipersembahkan bagi Tuhan. Itu adalah arti hidup bagi Paulus. Bagiku hidup Kristus. Bukan hidup itu pemenang saja dalam dunia. Bukan hidup itu senang-senang saja. Bukan hidup itu keluarga saja. Bukan hidup itu uang saja. Sekalipun semua itu penting. Tapi ada yang paling penting. Bagiku hidup adalah Kristus. Kalau masih hidup, artinya bekerja, menghasilkan buah. Buah dari pelayanan. Saudara, saya percaya ini suatu yang luar biasa. Arti hidup yang sejati, yaitu hidup bagi Kristus. Ini yang diajarkan dan saya percaya ini sesuatu yang luar biasa. Masih hidup
ya berarti Kristus. Di dunia kita itu ya punya arti, punya dasar kehidupan. Hidup itu Kristus. Karena itu panggilan kita, saudara. Ya, hidup untuk melayani, hidup untuk berbuat banyak bagi kerajaan Allah. Dan saya percaya itu akan mendatangkan sesuatu yang luar biasa sekali. Jadi kalau diaplikasikan secara gampang begini, ya, dia jadi apapun, semuanya adalah untuk Kristus. Dia masih hidup, masih punya waktu, waktunya untuk Kristus. Dia punya kepandaian, dia punya talenta, talentanya untuk Kristus, saudara. Oh, dia punya kekayaan, kekayaannya untuk Kristus, saudara. Dia punya masa depan, masa depannya untuk Kristus, saudara. Dia dulunya adalah pembuat tenda, dia punya pekerjaan pembuat tenda. Dia tetap kerja, tapi hasilnya adalah untuk dia bisa pakai selamatkan jiwa. Dia bisa pakai bekerja bagi Tuhan. Dia bisa pakai untuk menghasilkan buah bagi kerajaan Allah. Ya, intinya, goalnya, arti hidup yang sesungguhnya, puncaknya adalah untuk Tuhan. Menghasilkan buah bagi Tuhan selama hidup di dalam dunia. Amin. Jadi dibuat mudah, saudara. Kalau diaplikasikan dalam kehidupan kita, saudara, kalau seorang memegang ya kekuasaan, baik di pemerintah, baik di perusahaan, pakailah posisi yang Tuhan berikan. Itu bukan hanya sekedar untuk jadi pejabat biasa, tapi juga pakailah untuk Kristus, untuk selamatkan banyak jiwa melalui kedudukan yang Tuhan berikan, melalui posisi yang Tuhan berikan, melalui kekayaan yang Tuhan berikan. Saya percaya itu suatu yang luar biasa sekali. Saya masih tiba-tiba ingat tentang Esther, misalnya, saudara perhatikan. Esther itu luar biasa. Dia sebetulnya adalah gadis yang tidak berarti, diangkat Tuhan sampai bisa menjadi ratu. Saudara masih ingat ya? Itu kedudukannya luar biasa. Saudara, istrinya raja. Satu kali ada masalah bahwa orang umat Allah mau dibantai. Lalu Mordekai berkata kepada Esther, bela bangsamu, bela umat Allah, selamatkan, jangan sampai dibantai. Esther takut. Aku nggak dipanggil menghadap raja. Ada aturan nggak boleh menghadap sendiri. Kalau aku menghadap sendiri, aku bisa. Nanti kalau raja tidak berkenan, aku bisa dihukum mati. Takut. Tapi Mordekai ingatkan, ingat Esther. Untuk itulah, untuk inilah kamu diangkat oleh Tuhan jadi ratu. Untuk inilah kamu ditempatkan di situ untuk jadi ratu. Untuk apa? Selamatkan bangsamu. Untuk apa? Selamatkan umat Allah. Kalau engkau tidak mau melakukan panggilan untuk menyelamatkan, Tuhan akan pakai orang lain. Dan engkau tidak akan bisa dipakai lagi oleh Tuhan. Esther sadar dan akhirnya dia pakai posisinya sebagai ratu untuk selamatkan banyak orang. Untuk selamatkan bangsanya, saudara. Karena dipanggil untuk melayani, dipanggil untuk berbuat banyak. Apapun yang Tuhan berikan, goalnya, puncaknya adalah untuk dipakai. Memuliakan Tuhan, melayan Tuhan, dan berbuah bagi kerajaan Allah. Amin. Saya kaget, saudara. Hari Kamis Pak Wali Kota datang gereja kita. Hari apa ya Pak? Kamis. Saya kaget, Kamis Pak Wali Kota datang di gereja kita, memberi arahan, pengarahan. Ada salah satu yang bisa pas sekali dengan firman. Saya percaya Tuhan itu tuntun terus. Saya kaget. Dulu saya pernah dengar, tapi kemarin dengar lagi cukup kaget karena sama dengan firman ini. Dia berkata, aku jadi wali kota, ini adalah pekerjaan sambilan. Ayo, saudara kaget tak? Dia berkata, aku jadi wali kota, pekerjaan jadi wali kota, ini pekerjaan sambilan. Ayo. Orang ngejar-ngejar terus. Jadi wali kota. Dia berganda. Bagiku wali kota ini sambilan. Lalu apa? Pekerjaan sesungguhnya. Tugas sesungguhnya. Yang bagi dia itu pasti. Itu yang utama. Dia berkata, di gereja. Nah itu saudara. Dia melayani.
jabatan sebagai wali kota sambilan yang utama saya adalah melayani. Di gereja dia juga sama seperti Korsek. Di gereja juga sama melayani Tuhan. Dia berkata, itu pekerjaan saya sesungguhnya. Saudara dengar dulu ya. Ini saudara bisa tangkap, ini luar biasa loh saudara. Jarang, hampir mungkin saudara enggak dengar. Ada seorang pejabat berkata seperti ini. Jabatanku, pekerjaanku sebagai wali kota itu pekerjaan sambilan. Dokter Grandi ngomong gitu enggak ya? Pekerjaanku dokter ini sambilan. Aku punya pekerjaan yang utama. Ayo, pengusaha di sini berani ngomong gini enggak? Usahaku ini, proyekku ini hanya sambilan. Aku punya tugas yang utama. Dia berkata, tugasnya apa? Melayani. Lalu dia jelaskan, luar biasa loh saudara, perhatikan dia. Tuhan itu berfirman, Tuhan teguhkan terus. Dia berkata begini, aku jadi wali kota berapa tahun? Dia berkata ini tinggal 5 tahun toh. Ini sudah kedua toh. Sudah itu selesai toh. Saudara tangkap ya, saudara tangkap ya. Ini kan yang kedua baru saja ini. Berarti kan tinggal 5 tahun lagi. Ini bukan yang utama. Di dunia ini sementara. Semua itu semu. Semua itu tidak ada yang kekal. Tapi pelayananku bagi Tuhan selama-lamanya. Di dunia aku melayani. Sampai pulang surga tetap melayani. Itu adalah tugas saya yang sesungguhnya. Itu adalah pekerjaan saya sesungguhnya. Betul? Betul? Diam saja. Maka saudara lihat, dia beda. Dia tetap tampil gak mau kehilangan. Nama Tuhan tetap dibawa dimanapun. Karena Tuhan itu yang kekal. Di dunia mampir ngombe. Di dunia yang kita kejar untuk sementara. Itu penting secukupnya. Tapi yang lebih penting adalah di sana. Maka pakailah di dunia. Mempersiapkan hidup kita di sana. Jangan mempersiapkan hanya untuk di dunia. Semua fasilitas, semua kepandaian, semua kekayaan itu dipakai untuk kehidupan yang kekal. Supaya di sana kita bisa dipakai Tuhan. Lebih lagi memerintah bersama Tuhan. Ada saudara seorang pengusaha, pakailah usaha saudara. Ya, itu berkat Tuhan. Usaha saudara untuk hidup saudara. Tapi pakailah usaha saudara untuk apa? Tuhan. Waktu saya jadi pengusaha, saudara masih ingat? Saya sudah cerita banyak kali. Ya, saya punya finishing dan sablon. Ya, Pak Tek tahu di sini, betul? Saya buat gambar, masih ingat? Ya, kalender, gambar. Sebetulnya saya nggak punya modal. Tapi saya cinta Tuhan, ingin balas cinta kasihnya Tuhan. Saya buat gambar seperti itu. Dengan tujuan apa? Perusahaan saya juga bisa dipakai untuk selamatkan jiwa. Bisa dipakai untuk Tuhan. Dan akhirnya saya bagikan saudara. Sehingga orang-orang kalau lihat gambarnya dijamah. Akhirnya juga bisa diselamatkan. Pakai pekerjaan saya. Pakai pabrik saya. Pakai usaha saya. Juga saudara. Oh, tujuan utamanya Tuhan. Betul? Berkat yang Tuhan berikan bisa menunjang pekerjaan Tuhan. Perusahaan, ya kemampuan perusahaan untuk berkarya juga untuk Tuhan. Itu mempersiapkan untuk kelak yang di surga. Betul? Jadi dokter, pakai posisi dokter untuk selamatkan jiwa. Untuk bawa orang ke sana. Itu sarana, saudara. Pelajar, pakai posisimu. Ya guru, pakai posisimu. Saudara, itu untuk kekekalan, saudara. Bagiku hidup Kristus. Kalau masih hidup berarti berbuah bagi Tuhan. Profesi sebagai apapun. Saudara seorang budayawan, pakai budaya, pakai seni, pakai media, saudara. Itu adalah goalnya. Adalah untuk melayani, berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Setiap saudara pelajari apa yang ada dalam hidupmu yang sudah diberikan oleh Tuhan. Itu adalah alat, itu adalah modal untuk saudara membangun kehidupan saudara di surga. Itu adalah sarana yang perlu saudara gunakan untuk goalnya nanti dalam kerajaan surga. Berani berkata seperti Paulus berkata, bagiku hidup itu Kristus. Mati pun untung, sudah ada pahala, sudah ada mahkota, sudah ada harta di surga. Tapi kalau masih disuruh hidup lagi, harus bekerja menghasilkan buah. Hidup itu untuk bekerja menghasilkan buah. Gak ada yang nganggur bagi Tuhan.
Kemarin kebetulan minggu saya melayani di Jakarta. Lalu saya tanya dengan jemaat di Jakarta. Kalian sebagian adalah dari daerah dikirim ke Jakarta. Ada yang disekolahkan, ada yang macam-macam. Saya tanya beberapa yang disekolahkan di sana. Kamu disekolahkan? Ya. Dibiayai? Ya. Kalau sudah lulus, lalu orang tuamu tanya, hei nak, di Jakarta ngapa? Sudah lulus sekarang? Wah seneng ya sudah lulus. Jakarta ngapa? Nganggur Pak gitu. Kira-kira Bapak gimana? Di Jakarta sudah disekolahkan nganggur, sudah lulus, ngapain? Terus kalau saudara jadi orang tua gimana? Hah? Ngapain nganggur? Kerja? Ya gitu enggak? Ya, mestinya gitu, betul enggak? Katakan saudara, ngapain nganggur? Kerja, katakan. Ya, nanti setelah itu berapa waktu kemudian 1-2 bulan, bapak ibunya telepon lagi, gimana nak? Sudah kerja? Nganggur Pak Kira-kira bapak ibunya ngomong apa? Belum. Kerja ngapain nganggur? Betul? Kalau sudah diperjuangkan berulang-ulang tetap nganggur. Apa kata bapak ibunya? Ngapain nganggur di sana? Pulang. Ngapain nganggur di kota orang lain? Betul nggak? Pulang. Tuhan sudah berkata, di dunia kita orang asing. Betul saudara? Kewarganegaraan kita adalah surga. Di dunia orang asing. Jadi duta Allah. Jadi petugas Allah. Mewakili Allah. Untuk jadi terang. Untuk jadi berkat. Untuk selamatkan jiwa. Bukan untuk nganggur. Kalau Bapak di surga tanya saudara, ngapain saudara di dunia? Saudara jawab nganggur. Lalu apa kata Bapak surgawi? Belum. Kerja. Enggak langsung pulang saudara. Kalau langsung pulang banyak yang diangkat sekarang loh saudara. Betul enggak? Kerja. Katakan kanan kiri capleo. Kerja. Nah lalu setelah sekian lama Bapak surga tanya lagi. Sudah kerja? Nganggur Pak apa kata Bapak di surga? Kerja ngapain nganggur? Betul saudara? Betul? Kalau terus Bapak di surga melalui rohnya, Roh Kudus berkata, melayani, 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 masih tetap tidak mau melayani terus. Apa kata Bapak di surga? Nah sekarang baru gitu saudara. Ngapain di dunia? Pulang saja. Ngapain nganggur? Pegang dada, pegang dada, pegang dada. Ojo nganggur, kon mulai engko. Nanti suruh pulang. Lah betul kok. Tuhan melahirkan kita di dunia bukan untuk nganggur. Bukan hanya untuk diberkati, tapi jadi berkat. Betul? Bukan hanya untuk dilayani, untuk melayani, berkarya. Kita duta Kristus, ada tugas daripada Tuhan. Jadi terang, jadi berkat. Dan saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali, saudara. Iya. Jadi jadikan pekerjaan kita adalah pelayanan kita. Tempat kerja kita, tempat pelayanan kita. Yang di pendidikan, pakai dunia pendidikan untuk selamatkan jiwa. Yang di kedokteran, pakai tempat kedokteran untuk selamatkan jiwa. Yang di dunia usaha, di tempat usaha, pakai untuk selamatkan jiwa. Yang di pemerintahan, dimanapun, pakailah untuk selamatkan jiwa. Bagiku hidup Kristus, harus hidup, harus berbuah bagi Raja Allah. Amin saudara. Saya pernah dengar ayahnya Rick Warren. Coba dikeluarin. Ada PowerPoint-nya. Saya rasa bagus sekali juga. Rick Warren. Bapaknya Rick Warren. Iya saudara. Ya. Ayah dari Rick Warren adalah seorang pendeta sederhana yang melayani di pedesaan. Sekalipun sederhana, dia seorang yang memiliki hati misi yang sangat kuat. Kegiatan yang disukai ialah membawa sukarelawan ke luar negeri untuk membangun gedung-gedung gereja bagi jemaat-jemaat kecil. Karena di sana Amerika melimpah. Saudara, pada masa dunia ia telah membangun lebih dari 150 gereja kecil di dunia. Lanjutkan. Ya, apalagi? Ini apa ini? Kok enggak kelihatan? Tidak tahu pimpiannya. Terjaga dalam keadaan setengah sadar. Mimpilah gitu saudara. Mimpilah. Mimpi mungkin itu. Sadar saudara.
sementara terbaring setengah sadar. Oh ini dalam keadaan sudah hampir mau meninggal, maksudnya gitu saudara. Iya, setengah sadar, ya hampir itu. Sementara berbaring setengah sadar, ayah Rick Warren mengingau dengan keras. Ia menceritakan mengenai mengigau. Ya sudah, enggak apa-apa. Mengenai mimpi-mimpinya tentang proyek gereja. Lanjutkan lagi. Ya, satu malam menjelang ajalnya, ia tiba-tiba menjadi sangat aktif dan berusaha bangun dari tempat tidur. Anak dan menantunya berusaha mendesaknya untuk berbaring kembali. Tapi ia tetap mencoba bangun dari tempat tidur. Ia berkata, harus selamatkan satu orang lagi buat Yesus. Harus selamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Harus selamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Ia mengulang kalimat tersebut berkali-kali, bahkan ratusan kali. Harus selamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Harus selamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Harus selamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Harus selamatkan orang satu kali lagi bagi Yesus. Harus selamatkan satu orang lagi bagi Yesus. Harus selamatkan satu orang lagi. Terus hidup itu Kristus. Mati bekerja menghasilkan buat. Detik-detik kematian tidak disia-siakan. Tambah lagi jiwa yang selamatkan. Tambah lagi jiwa yang selamatkan. Tambah lagi jiwa selamat. Tambah lagi buah yang dipersembahkan pada Tuhan. Tambah lagi detik terakhir saja supaya dia tetap menghasilkan buah bagi Tuhan. Satu lagi, satu lagi, satu lagi untuk Tuhan. Satu lagi, satu lagi, satu lagi, satu lagi. Gak pernah berhenti. Bagaimana dengan saudara? Tangkaplah ini. Bagiku hidup Kristus, mati keuntungan. Karena itu tujuan panggilan hidup kita. Yang terakhir, tergerak dan bergerak, saudara. Saya percaya tergerak dan bergerak. Ambillah langkah nyata, jangan hanya tergerak waktu dengar khotbah seperti ini, tapi enggak pernah bergerak. Harus bergerak. Daftarkan diri Anda untuk terlibat dalam pelayanan. Di gereja kita ini bersyukur Tuhan beri kesempatan luar biasa untuk melayani. Saudara bisa melayani, ya jangan yang tergerak tapi bergerak. Yang diberi talenta doa bergabung di pertemuan doa supaya saudara dipakai Tuhan melalui doa-doa saudara. Banyak orang dijamah, banyak orang diselamatkan. Saudara diberi talenta, ya praise and worship. Bergabung, jangan hanya untuk dirinya sendiri, dipakai untuk Tuhan sehingga ada orang yang bisa dijamah melalui pujian penyembahan saudara dan akhirnya diselamatkan. Cerita praise and worship saya ingat Selasa kemarin saudara, kita nyata satu film bagus sekali bagi saya. Itu film itu bisa gabungkan khotbah seri pertama sampai seri terakhir ini saudara. Gabungkan semua. Pertama bicara tentang tujuan hidup, panggilan daripada Tuhan, saudara. Lalu di situ juga ada perkataan, hidup itu jangan cari kesenangan sendiri, tapi cari apa yang paling disenangi Tuhan. Jangan ngejar kesenangan sendiri, kamu mengejar kesenangan sendiri. Oh, dosa pun dilanggar, dosa pun dilakukan, kamu akan menderita, bukan senang. Cari tujuan daripada Tuhan, itu yang terbaik, yang mendatangkan hal yang luar biasa, saudara. Lalu juga dikatakan juga, jangan tinggalkan rumahmu, keluargamu, jangan tinggalkan gereja lokalmu. Di situ ada semua, saudara. Lalu juga tentang melayani, pakai talenta untuk Tuhan. Ceritanya begini, ada satu gadis, ya ayahnya dulu, ayahnya seorang penyanyi yang luar biasa, tapi akhirnya dia sadar. Saudara, dia pakai talentanya untuk ya melayani di gereja, praise and worship. Anaknya juga punya bakat yang sama, biasanya begitu saudara. Lalu di gereja lokal kadang-kadang ada perselisihan ini dan itu. Akhirnya dia ya dalam keadaan seperti itu sering lihat, wah dia kagum dengan apa? Oh artis top di dunia, penyanyi top. Akhirnya dia singkat cerita lah, wah ingin jadi penyanyi top. Lalu ada promotornya, ayahnya dulu datang di tempatnya. Ya nawarin rekaman lagi. Ini akan di-boomingkan. Itu saudara. Ayahnya tolak. Sorry ya. Aku sekarang sudah enggak berkecimpung di situ. Aku sekarang ya melayani Tuhan.
Lalu anaknya itu nggak bisa terima. Ini kesempatan nggak diambil. Anaknya lari sendiri menemui promotornya itu. Diterima. Singkat cerita dia jadi penyanyi dunia. Ayahnya berusaha nyadarkan nggak mau terus. Dia tinggalkan rumah itu di kota lain, saudara. Dia tinggalkan rumah, dia tinggalkan gerejanya, pergi ke kota lain. Jadi penyanyi, saudara. Cari kesenangan sendiri. Tapi akhirnya dalam keadaan bahaya di dunia. Artis saudara tahu kalau nggak hati-hati bisa bahaya. Dan bersyukur ada orang yang diutus oleh Tuhan dekat dengan dia, sering mengingatkan dia. Dia pernah dengan ayahnya melayani praise and worship di kota di mana dia jadi artis. Lalu saudara gereja di situ ya ada anak pendetanya ketemu dengan ini. Wah luar biasa, dulu kamu melayani di gereja kita. Wah hadirat Tuhan luar biasa. Kita sangat diberkati sekali dengan pelayananmu saudara. Itu masuk terus mengingatkan dia akan Tuhan. Singkat cerita akhirnya dia sadar. Akhirnya dia tinggalkan lagi. Dia kembali ke rumahnya. Dia kembali ke gerejanya. Dan dia melayani lagi. Waktu dia melayani Tuhan mulai pakai talenta diangkat luar biasa. Dan akhirnya waktu dia ada pelayanan di sebuah kota. Termasuk kota di mana dia pernah jadi artis. Promotornya, tempat rekaman ya itu pada datang. Malah diberkati lewat pelayanannya. Nah itu saudara. Apapun. Dan di gereja kita banyak. Yang paling pasti bisa adalah kelompok share. Setiap saudara bisa bergabung di kelompok share. Setiap saudara bisa bertumbuh di kelompok share. Setiap saudara diberi kesempatan untuk melayani. Jadi ketua kelompok share. Bahkan didorong. Bahkan disupport supaya saudara bisa berguna bagi kerajaan Allah. Bisa melayani. Saudara bisa daftarkan kalau saudara punya talenta masing-masing. Itu talenta apapun, doa, ya persembahan dan macam-macam. Bisa daftar juga ke Korsek. Dan saya percaya itu luar biasa sekali. Dan Tuhan akan berkarya. Dan Tuhan akan nyatakan sesuatu yang luar biasa. Saya juga dengar kesaksian. Ada seorang yang dia senang menulis. Lalu di gereja kita sedang cari seorang yang menulis membantu buat reka renungan harian kita. Lah, waktu dia dengar gereja sedang cari, oh seorang yang volunteer, yang terbeban untuk membantu, ya nulis reka, saudara. Hatinya tergerak sekali, tapi dia punya kendala karena dia nggak punya, ya laptopnya rusak, ya HP-nya juga sedang rusak, nggak punya sarana untuk bisa mengerjakan tugas itu. Tapi dia rasa Tuhan dorong dan dia akhirnya taati, dia melangkah dan luar biasa sekali. Nggak ada orang yang tahu, tapi Tuhan itu bisa gerakkan. Tiba-tiba berapa hari kemudian ada orang yang datang memberikan dia laptop. Dia tahu itu Tuhan, karena dia nanggapi panggilan Tuhan. Maka Tuhan berkarya, maka dia dipakai dan akhirnya berguna. Beri tepuk tangan yang meriah. Lah saudara, kita adalah hamba yang sudah dimerdekakan, maka sudah selayaknya kita melayani. Dulu kita hamba dosa, setiap kita semua. Karena pengorbanan Tuhan, kita sudah dibeli, kita sudah ditebus, kita sudah dibayar lunas. Saudara, selayaknya lah kita belajar membalas cinta kasihnya Tuhan. Ada sebuah kisah di Alkitab juga ditulis, saudara, bahwa kalau seorang budak, dia kerja, saudara, selama 6 tahun, setelah selesai boleh merdeka. Tapi kalau dia bekerja sebagai budak, nggak punya istri, lalu dikasih istri sama tuannya, saudara, punya anak, kalau dia keluar merdeka, istri anaknya tetap milik tuannya. Nah, sering terjadi adalah seorang budak, sudah jadi budak, sekian lama, sampai 6 tahun, dia seharusnya bisa merdeka. Tapi dia merasa tuannya baik. Dia juga cinta gitu saudara. Dia ingin mengabdikan terus pada tuannya. Maka tuannya akan memberikan tindik di telinganya. Dan dia akan jadi budak tuannya seumur hidupnya. Nah itu untuk saudara, untuk membalas cinta kasih saudara. Saya percaya saudara itu satu yang luar biasa sekali. Ada kesaksian-kesaksian juga tentang itu saudara. Dan itu akan memberkati setiap kita. Jadi melayani adalah untuk membalas cinta kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Itu panggilan. Saya kadang-kadang juga merenung saudara.
enggak untuk apa ya saudara. Ingat panggilan saya yang dari Tuhan waktu dulu. Saudara tahu semua saya dulu pemuda yang gagah. Sudah tidak punya masa depan. Karena ya sakit, rambut rontok. Lalu disembuhkan oleh Tuhan. Diberkati Tuhan bisa bangun keluarga. Diberkati Tuhan bisa bangun usaha. Saat perusahaan saya sedang memuncak, Tuhan panggil saya. Daging gak mau. Daging itu beruntak. Jangan ikut-ikut saya kalau tidak dipanggil khusus saudara. Tiap orang panggilannya beda-beda. Bisa dokter, bisa pengusaha. Tapi saya dipanggil. Saya sulit sekali. Sampai satu hari Roh Kudus berkata, kamu dulu orang yang gak punya masa depan. Kalau tidak disembuhkan oleh Tuhan, hidupmu hancur. Kalau tidak ditolong Tuhan, kamu sudah hancur. Gak ada. Kesehatanmu sudah hancur. Gak ada rumah tanggamu. Gak ada usaha pekerjaanmu. Semua ini karena anugerah Tuhan. Tuhan sudah selamatkan kamu. Tuhan sudah angkat hidupmu. Sekarang Tuhan mau pakai hidupmu. Kalau kamu tidak mau, kamu orang yang tidak tahu budi. Kamu orang yang tidak tahu diri. Kamu orang yang tidak punya kasih. Tuhan sudah mengasihi engkau. Tuhan sudah korbankan segalanya. Tuhan sudah menolong engkau. Akhirnya saya mulai sadar. Melayani untuk apa? Membalas cinta kasih Tuhan. Dasar melayani adalah karena membalas cinta kasih Tuhan. Jangan karena mumpung nganggur melayani. Kalau sudah enggak nganggur, saudara akan keluar. Jangan karena dipuji orang. Nanti kalau dicela, saudara akan keluar dari pelayanan, kecewa. Jangan karena apapun. Tapi dasarnya karena kasih Tuhan yang begitu besar. Anugerah Tuhan yang begitu besar. Saudara sudah terima anugerah kasih yang begitu besar. Saudara ingin membalas cinta kasih Tuhan. Maka saudara akan melayani dengan tulus. Maka saudara akan melayani dengan gigih. Enggak mau goyah. Dipuji, enggak dipuji. Ada masalah, enggak ada masalah. Oh prosesnya berat, Yesus lebih berat. Oh saudara korban banyak, Yesus korbannya jauh lebih berat. Saudara akan gitu. Lalu saya tiba-tiba juga mulai merasakan apa yang dikatakan Paulus. Bagiku hidup itu Kristus. Saya mulai mikir kok sama ya. Kalau saya pikir hidup saya itu enggak ada apa-apa. Kecuali melayani untuk Tuhan. Saya rasa kadang-kadang saya lihat orang lain ada. Oh senang piara anjing. Oh senang piara ya burung. Oh senang. Saya itu sampai enggak punya hobi lagi tuh saudara. Ada orang hobinya tenis. Hobi saya hilang. Hobi hilang, keselera piara macam-macam hilang, semua. Saya mau mobil, nggak ada selera mobil. Mobil yang saya pakai tahun berapa itu? Tahun berapa ya, Febo ya? Berapa Pak Budi mobil saya itu? Honda itu? 95 kira-kira ya. Ya, bagi saya nggak bingung itu soal mobil. Soal apa? Soal perhiasan macam seperti sudah nggak punya hobi lagi. Semua yang dilakukan pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, pagi, siang, malam, minggu demi minggu, bulan demi bulan, tahun demi bulan. Saya pikir kok seperti yang dikatakan, bagiku hidup Kristus titik. Selama aku masih hidup menghasilkan buah bagi Tuhan titik. Hanya itu saja. Tapi Tuhan pakai, tapi Tuhan berkarya. Saya tutup dengan beberapa, saya rasa bagus sekali. Kesaksian yang saya terima luar biasa. Baru saja saya dengar kesaksian pendeta Yonggi Cho. Saudara tahu ya pendeta Yonggi Cho? Dia dipakai Tuhan luar biasa sekali. Dia sempat punya visi 1 juta, bahkan sudah lewat saudara. Ya kalau di gerejanya sendiri sempat di gereja lokalnya saudara. 800.030. Tapi kalau dengan cabang-cabangnya saya dengar sudah 2-3 juta. Dipakai Tuhan. Lalu menjelang hampir umur 80. Sebelum umur 80. Dia merasa sudah cukup. Lalu dia mau pensiun. Lalu ngangkat penggantinya. Namanya siapa ya penggantinya? Siapa ya Febo? Ya pokok. Lalu kalau ada besok dicari. Ngangkat penggantinya. Dia pensiun. Saudara tahu enggak? Begitu dia pensiun. Saudara. Kesehatannya cepat sekali drop. Kenapa kira-kira? Pak dokter. Begitu dia pensiun drop. Enggak lama kena Parkinson. Yonggi Cho itu kena Parkinson loh. Sampai duduk di kursi roda. Saat dia kena Parkinson. Saat duduk di kursi roda. Dia teriak dengan Tuhan. Tuhan,
Aku berjuang nyembuhkan banyak orang lain. Kau pakai aku sembuhkan banyak orang lain. Mujizat-mujizat gak bisa dihitung lagi. Berapa banyak orang disembuhkan. Sekarang aku sendiri lumpuh, Parkinson, di kursi roda. Dia teriak dengan Tuhan. Lalu Tuhan ngomong apa? Kenapa engkau pensiun? Siapa yang nyuruh engkau pensiun? Ingatkan ayat ini. Paulus, hidup itu Kristus. Masih hidup. Itu berbuah banyak. Bukan pensiun. Gak ada kata nganggur di dunia. Kalau engkau mau bangkit lagi melayani, kata Tuhan, aku akan pulihkan. Praktekkan sendiri apa yang kau ajarkan pada jemaat. Yang sudah aku ajarkan, kau ajarkan pada jemaat. Jemaat dibangun imannya. Dimensi keempat, saudara. Dulu dia paling terkenal kan dimensi keempat. Praktekkan lagi. Kalau engkau mau melayani, mau sembuh, mau melayani, praktekkan lagi. Tuhan berkata, intinya, sekarang kau tidak boleh pensiun. Melayani lagi. Keliling dunia. Ke Australia, ke India, ke Eropa. Kemana? Tuhan berkata, kalau kau mau lagi dan praktekkan iman yang dulu, aku akan sembuhkan kau. Saudara, lalu disuruh ngitung katanya. Mau umur berapa? Dia berkata, ayahku itu umurnya 94. Enggak mau umur berapa? Dia bingung. 90, 94, 95. Saya lupa ya. Akhirnya dia nyebut 90 berapa atau sampai 100 kalau enggak salah gitu. Pokoknya dia nyebut gitu. Tapi intinya dia sadar. Dia masih di kursi roda. Lalu dia bangkit. Dia gunakan lagi imannya. Dimensi keempat. Lalu dia telepon di Australia. Siapkan KKR di Australia. Aku mau melayani lagi. KKR di Australia. Siapkan di Eropa. Dia mulai hubungi. Suruh hubungi saudara. Dan luar biasa. Dia berteriak iman. Dan ternyata kuasa Tuhan terjadi. Mujizat Tuhan terjadi. Saya lihat videonya waktu dia KKR di Australia. Setelah itu. Jadi sudah umur 80. KKR kesembuhan. Dia saksikan ini. Dan dia berkata, lihat aku. Apa kamu lihat aku Parkinson? Gak ada bekas yang akan. Dia luar biasa. Mengalami kuasa. Kesembuhan Tuhan. Kenapa? Bagi dia sekarang hidup ada Kristus. Mati pun keuntungan. Kalau masih hidup menghasilkan buah. Untuk itu kita hidup. Bukan nganggur. Dan kalau kita bisa tahu, kita bisa bergerak dipakai Tuhan, kita akan lihat kemuliaan. Hidup di dunia itu persiapan untuk di sana. Kenapa Tuhan ingin kita melayani? Supaya kita di sana bisa dipermuliakan. Supaya kita di sana dapat pahala. Supaya kita di sana ada mahkota. Supaya kita di sana ada kekayaan. Dia Bapak kita ingin kita anaknya ini berhasil di sana. Di dunia tapi juga di sana. Karena kita anak-anaknya. Jangan nganggur. Tujuan hidup yang Tuhan berikan melayani. Semua bangkit berdiri. Datang pada Tuhan saudara. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Datang pada Tuhan. Angkat tangan saudara. Angkat tangan saudara. Datang pada Tuhan saudara. Angkat tangan saudara. Jangan lihat siapapun saudara. Buka hati saudara kepada Tuhan. Biar Tuhan berbicara kepada saudara. Tuhan, hamba-Mu sudah sampaikan firman-Mu. Roh Kudus, Engkau yang menyingkapkannya. Hamba-Mu terbatas dengan perkataan. Hamba-Mu terbatas dengan waktu. Tuhan, Engkau yang berkarya. Tuhan, jadikan firman-Mu ini pewahyuan. Seperti firman-Mu yang berkata, apa yang diucapkan tidak akan kembali dengan sia-sia. Jadikan ini pembukaan-pembukaan. Setiap kami mendapat pengertian yang baru. Jadikan firman-Mu rema khusus untuk kami secara pribadi. Hari ini Tuhan Kau berkarya. Roh Kudus Kau berkarya di tengah-tengah kita. Saudara angkat tangan dan saudara buka hati di hadapan Tuhan. Tuhan sedang ingatkan
Tujuan hidup adalah dari Tuhan, Ya, saudara. Tuhan. Untuk menyenangkan Dia, saudara. Untuk mencari keluarganya, saudara. Dan hari ini, saudara, Tuhan kita ingatkan untuk melayani, saudara. Supaya kita menjadi besar di sorga, saudara. Bukan hanya di dunia saja. Hidup ini persiapan untuk nanti di sorga, saudara. Untuk kekekalan, untuk selama-lamanya menjadi anak-anaknya Tuhan yang bisa dipakai oleh Tuhan, yang mengalami kemuliaan Tuhan, yang memerintah bersama dengan Tuhan Yesus, yang mengalami kemuliaan itu menjadi nyata. Buka hati saudara, kalau saudara belum melayani saat ini, saudara katakan sesuatu pada Tuhan. Katakan terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau mengingatkan aku supaya aku tidak pakai hidup ini untuk sia-sia. Saudara yang diberkati Tuhan, profesi apapun saudara uji. Sudahkah saudara pakai dengan profesi saudara untuk berbuah banyak bagi kerajaan Allah, untuk selamatkan saudara. Dan saudara akan lihat kasih karunia itu nyatakan secara luar biasa. Tuhan, hamba-Mu berdoa. Oh, lihat tangan-tangan yang diangkat. Lihat hati yang terbuka Tuhan. Dengarkan setiap perkataan, keputusan-keputusan. Metrekkan Tuhan. Dan sungguh-sungguh seri khotbah ini meluruskan jalan hidup kami. Seri khotbah ini menuntun perjalanan hidup kami. Oh, sampai pada rencana-Mu yang luar biasa. Sampai pada kasih karunia-Mu yang luar biasa. Dan kami akan lihat kemuliaan-Mu dinyatakan. Tuhan metrekkan firman-Mu. Tuhan urapi firman-Mu. Dan Tuhan akan berkarya secara khusus. Hamba-Mu berhenti berbicara, tapi Tuhan yang berkarya dan berkarya. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Beri tepuk tangan yang meriah. Ya, silakan duduk saudaraku. Ya, puji nama Tuhan.